kelompok-kelompok yang suka mencaci atau menyalahkan orang lain. Jangankan antar agama, intern agama sendiri biasa terjadi. Hal ini pada hakikatnya karena disebabkan kurang memahami sebenarnya ajaran agama ini. Maka di dalam kesempatan ini saya akan sampaikan bagaimana akar ajaran agama kita bersumber dari kitab suci dan dari sabda Rasulullah Muhammad SAW untuk kita pedomani semua, baik di kalangan muslim sendiri maupun di luar muslim, supaya kita memahami bagaimana sebenarnya ajaran dalam Islam itu, sehingga kita ketahui bahwasanya dalam Islam itu betul-betul adalah ajaran yang modern. Kita mengakui bahwa di dunia ini begitu banyak agama. Di antara agama itu ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas permukaan bumi ini. Tetapi apa kata Allah? Walau syaa rabbuka la amana ma fil ardi jami'an. Jika Tuhanmu menghendaki, pasti seluruh penduduk bumi itu menjadi beriman. Tapi itu diserahkan kepada mereka. Lalu bagaimana hubungan antara Islam dengan yang non-Islam? Di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahinah ayat 8 dan 9 Tuhan berkata, la yanhakumullahu anal ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum an diyarikum an tubarruhum wa tuqsitu alaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullahu, Allah tidak melarang kalian anil ladzina la yuqatilukum fid dini, atas orang-orang yang tidak memerangi kalian itu atas nama agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang antubarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu alaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul muqsitin, bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhakumullah, hanya Allah melarang anil ladzina qatalukum fid din, terhadap mereka yang memerangi kamu karena agama, wa kharajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kalian dari negeri kalian, wa zaharu ala ihrajikum, dan nyata-nyata mereka itu melakukan perbuatan itu. Allah melarang antualluhum, untuk menjadi pendukung mereka. Wa may yatalhum, dan siapa yang menjadi pendukung mereka, fa ulaikumul zalimun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini dalam kaitan kerjasama. Di sisi lain, manakala kita menemukan seseorang atau satu kelompok yang punya agama lain yang disembah dan sebagainya, apa kata Tuhan dalam hal ini? Ini dalam Al-Quran. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan kalian mencaci, jangan kalian mencela mereka yang menyembah selain Allah. Fasubullah, maka itu akan terjadi reaksi dengan mereka itu mencaci Allah.
bighairi ilmin, tanpa sepengetahuan mereka. Kenapa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Memang demikian kata Allah. Kita hiasi dalam hati mereka setiap orang itu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Bagi setiap umat. Summa ila rabbihim marji'uhum. Ingat, untuk ujung-ujungnya kan kembali kepada Tuhan. Wa yunaddu bima kanu ya'malun, dan Tuhan akan menyampaikan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka apa-apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Apa benar atau tidak benar. Al-An'am ayat 108. Kemudian yang lainnya lagi, andai kata dalam suatu tempat di situ banyak muslim, lalu ada orang lain yang meminta perlindungan kepada mereka ini, apa kata Allah? Wa in ahadun minal musyrikin astajara. Jika sekiranya ada seseorang daripada orang musyrik itu minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, berikanlah perlindungan. Hatta yasma' kalam Allah, sehingga mereka itu bisa mendengarkan kalam Allah. Summa ablighu ma'manahu, kemudian mantapkan perlindungannya. Kenapa dari kabianum qawmul ya'lamun? Karena mereka itu pada akhirnya adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. At-Taubah ayat 6. Lalu dalam hal ini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaitan hubungan antara muslim dengan non-muslim? Kata Rasulullah, "Wa man zalama mu'ahdan." Siapa melakukan perbuatan zalim terhadap seseorang yang telah diberikan jaminan, melakukan perbuatan zalim, awin takasahu, atau mengurangi haknya, atau kallafahu, kata-kata, atau memberikan beban di atas daripada kemampuannya, atau hadza minhu syai'an bighairi tibi nafsihi, atau dia mengambil sesuatu daripadanya tanpa kerelaan hatinya. Apa kata Rasulullah? Fa'ana hajidu yaumil qiyamah, saya yang akan menuntutnya nanti di hari kemudian. Lalu bagaimana kalau sampai membunuh? Nabi Rasulullah Muhammad SAW ada mengatakan, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh seorang yang telah diberikan perlindungan oleh negara, diberikan jaminan hidup, lalu siapa yang membunuhnya, lam yarih ra'iqal jannah, ia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihahu la yujadu bimasirati arba'ina aman, dan bau surga itu sudah tercium dengan jarak 40 tahun perjalanan. Sementara siapa melakukan pembunuhan tadi ini, kata Rasulullah, tidak akan mencium bau surga. Ini perlu kita ketahui semua, baik dia seorang muslim maupun seorang non-muslim, karena ini adalah sumber asli daripada ajaran agama Islam, bersumber dari kitab suci Al-Quran dan dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu agama Islam adalah agama moderat, di mana minimal tidak pakai firman Allah yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Allah, kalian melakukan apa yang kalian lakukan itu adalah menurut agama kalian, dan kami tidak punya hak untuk mencaci atau bagaimana melecehkan kalian. Ini perlu diketahui oleh kita semua, sehingga tidak terkesan bahwa Islam itu ya teroris dan sebagainya. Hadirin hadirat, demikian juga intern gitu. Ada pihak-pihak sekarang ini, kalau bukan golongannya langsung salah. Padahal masalahnya bukan masalah pokok dalam ajaran agama, masalah yang dibedakan dalam agama di mana kita terjadi perbedaan pendapat. Saya 14 tahun belajar di Kairo, dan salah satu yang saya pelajari di sana yang di luar daripada kuliah ialah bagaimana toleransi yang ada di sana. Intern di sana semua mazhab ada, beda dengan di Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia memang hanya satu mazhab yang dibenarkan oleh pemerintah,
Tapi kalau di Mesir itu semua bahasa Padang, semua berkembang dan itu semua dipelajari di Al-Azhar. Dan selama saya belajar di sana 14 tahun tidak pernah sekalipun terjadi antara konflik horizontal, konflik antar ini golongan-golongan yang mengatakan ini bid'ah dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga saya katakan, jika seandainya ada seseorang pernah belajar di Mesir lalu kembali suka menyalahkan orang-orang lain, maka saya anggap belum belajar di Mesir. Hadirin hadirat, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua dalam rangka halal bihalal FKUB ini luar biasa. Pokoknya acaranya adalah keren yang diurus oleh bupati sendiri, di mana ibunya saya katakan harus ibu bupati lebih dulu dan keren baru jamaah bisa keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Ternyata orang belum belajar ya di Mesir kalau masih menyalahkan orang. Masya Allah, luar biasa.